gitu, instrumen investasi lah gitu ya. Kadang-kadang kan kita sebagai ya nama juga manusia kan kita suka dari pandangan mata aja sih. Wah ini barangnya bagus nih gitu. Oke, padahal di rumah udah punya nih. Ada sepatu bagus beli, ada baju bagus beli, padahal di rumah udah numpuk nih banyak di lemari nih. Iya, kan lagi dengan tren yang sekarang kembali lagi ya dengan tren digital yang luar biasa. Dulu mungkin hasrat itu muncul kalau kita ke pusat perbelanjaan. Kita melihat. Kalau sekarang kita diam-diam aja di rumah. Tinggal wah, lihat nih. Wah cashback nih. Wah cashback nih. Wah free ongkir. Nah, mulai itu. Jadi tetap juga belilah dulu yang sesuai kebutuhan. Kalau misalnya memang ada lebihnya, itu sebaiknya diinvestasikan dalam bentuk tabungan ataupun ya tadi investasi jangka panjang yang nilainya justru nanti akan membantu kita di kemudian hari gitu. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang beli aja semuanya ya. Kalau udah dalam masa pandemi seperti ini, kalau kata orang tuh dana darurat ya. Nah, kalau kita tidak ada dana darurat ya kita pasti akan sulit gitu. Wah, luar biasa nih kalau kita ngomong tentang rupiah nih, ternyata tidak hanya ngomongin tentang uang. Saya pikir tadi, wah, nanti kamu ngomong tentang duit. Senang nih, tapi ternyata lebih dari itu gitu. Kalau kita ngomong tentang teman-teman yang di BI gitu, pernah punya pengalaman gak nih yang unforgettable gitu, yang seru? Mungkin ya tadi karena ada banyak program ya, ada BI jangkau tadi yang ternyata harus sampai ke titik-titik pelosok gitu. Mungkin adalah mungkin pengalaman-pengalaman yang seru dan tak terlupakan berkaitan dengan rupiah ini gitu. Kalau saya sih pengalaman tak terlupakannya gajian aja. Itu gajian aja dan membayar cicilan. Tidak akan terlupakan karena memang sudah jadi keharusan. Kalau dari teman-teman seperti apa? Ya, jadi mungkin kita sama ya, sama rasanya sama juga Mario. Rasanya sama Mario. Nah, kalau kita di Sobat Rupiah kan kita nih kerja di Bank Indonesia sebagai di pengedaran distribusi uang rupiah. Ya, waktu itu memang dulu pengalaman pergi ke titipan ke Tapang memang. Kita berangkat itu udah pagi-pagi sekali. Kita udah berangkat tuh jam 7 pagi lah. Sampai sana itu jam 12 malam. Sampai ke Tapang itu 12 malam, kita harus bongkar muat seperti itu kan dulu. Ya, Sobat Rupiah pasti tahu yang kita betapa capeknya. Nah, di jalan tuh paling seru nih. Di jalan itu pas kebetulan lagi hujan, jalannya berlumpur, mobil selip. Mobil selip. Jadi mobilnya selip, masuk di lubang selip, nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Otomatis kan kita semua turun nih. Kita semua turun. Ya udah kita tarik aja, jadi mobilnya kita kasih tali, kita tarik sampai mobil jalan. Nah dari proses itulah itu rasanya seru juga karena ada rasa seru juga, ada rasa perjuangan juga gitu kan. Kita harus sampai ke titik tujuan, tapi di jalan ya kondisinya seperti itulah gitu. Jadi nggak semulus ya. Mungkin orang pada lihat nih, ya jalannya enak-enak aja sih dari kerja sini jalannya mulus aja, tapi ya dari perjuangan gitu rasanya jalannya juga penuh perjuangan sekali 12 malam sampai dari jam 7 pagi apa rasanya di mobil ya. Itu mungkin ya ini pertanyaan awam aja nih dari saya gitu kan, karena kalau misalnya kita bicara tentang distribusi itu berarti sedang proses distribusi ya. Distribusi kas itu kan berarti bawa uang yang lumayan banyak gitu kan. Di dalam sebenarnya ada rasa khawatir nggak gitu? Mungkin ada apa kayak film-film gitu kan, kayak wow ini akan ada nih beberapa oknum-oknum yang mungkin akan menghentikan perjalananku. Itu bagaimana rasanya gitu perjalanan juga tapi juga bawa barang berharga nih nominal yang luar biasa gitu. Iya, kalau rasa khawatir sih pasti ada ya Bang Rio ya. Apalagi di Medan yang tadi udah diceritain sama Roni yang lumayan ini. Tiba-tiba aja di belakang kita bantuin ya, Pak. Hilang. Nah, seperti itu jadi itulah pentingnya koordinasi kan. Jadi dalam perjalanan itu tidak hanya diam-diaman aja gitu, tapi kita punya komunikasi ya, alat komunikasi di dalam mobil itu ya koordinasi gitu kan. Yang di depan apabila tidak bisa, belakang nggak bisa ngelihat gitu kan. Jadi pakai handy talkie ya. Jadi sepanjang jalan itu ya kita menikmati sambil komunikasi gitu kan. Ada kendala apa gitu. Kalau misalnya yang di belakang ada kendala, ya kita yang depan tidak terlalu kencang gitu. Nah jadi membangun komunikasi itu yang terkenang lah ini. Oke, benar ya juga ya. Ini Sobat Rupiah
Kalimantan Barat ini luar biasa kalau kita bicara tentang pengalaman serunya. Mungkin ada lagi yang seru-seru lainnya, tapi ini yang paling mengesankan karena tadi harus tidak hanya ini ya proses distribusi, harus perjuangan narik mobil, lumpur dan semuanya, hujan-hujan pula. Dan kita sebagai warga masyarakat, kalau sudah ada nih peran-peran seperti Bang Roni dan Bang Aji yang luar biasa memperjuangkan agar kita tuh punya kecintaan, kebanggaan dan punya pemahaman yang luar biasa terhadap rupiah, janganlah kita sampai memperlakukan rupiah dengan semena-mena. Ya, mulai sekarang jangan ada yang melipat-lipat, jangan ada yang meronyok-ronyok, menulis-nulis, pesan kenalan sudah ya. Sekarang kan kalau mau kenalan stalking aja, ya, stalking aja. Cari nama akunnya DM, ya. Tidak ada lagi, jangan sampai nulis di uang gitu. Karena tadi kenalannya belum tentu, uangnya pasti hilang. Oke, nah, saya tidak terasa ngobrol-ngobrol sampai nih di penghujung episode pertama kita. Mungkin dari Bang Roni sama Bang Aji ada yang mau disampaikan ke Sobat Rupiah Kalbar tentang tema kita kali ini, cinta, bangga, dan paham rupiah. Silakan. Ya, mungkin Bang Roni dulu. Halo Sobat Rupiah, jadi perbincangan kita untuk di hari ini rasanya memang tadi sudah panjang lebar ya, jadi sudah panjang lebar mulai dari cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi untuk saat ini mulailah kita melakukan rupiah dengan penuh cinta, dengan penuh rasa bangga, dan kita juga harus memahami rupiah itu sendiri gitu, seperti itu. Ya, terutama untuk kaula muda gitu ya, kaum milenial nih yang sekarang nih kan epic banget gitu ya untuk proses tunai non tunai. Nah, mulai saat inilah dengan adanya cinta, bangga, dan paham rupiah ini kita menumbuhkan ya rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, luar biasa obrolan kita di episode kali ini tentang rasa cinta, bangga, dan paham rupiah. Sudah tadi disampaikan oleh Bang Roni dan Bang Aji bagaimana kita bisa menimbulkan 3 rasa ini gitu sebagai bentuk, tidak hanya bentuk kecintaan kita terhadap rupiahnya sendiri, tapi lebih ke kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikianlah episode Sobat Rupiah kita di hari ini. Saya luar biasa, saya senang sekali. Wah, semoga kedepannya kita bisa ngobrol lebih seru dan lebih dalam lagi mengenal tentang rupiah ini sendiri. Tidak hanya rupiah sebagai alat transaksi, tapi juga sebagai ternyata rupiah adalah salah satu alasan kita harus menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Baiklah, sekian dari saya, Rio, Roni, Aji. Sampai ketemu di Sobat Rupiah Podcast selanjutnya. Thank you. Pak, ini tasnya, Pak. Ya, makasih Marta. Ini buku apa, Pak? Oh, Nian, buku koa waktu Bapak Batamu Man Zaki. Nah, jadi ceritanya Nian. Woi, ya lama Martin. Amat rupanya. Lama tak jumpa kau nih. Apa can sini? Mai ada. Aku mau lihat sembako. Buka usaha enek-enek kat rumah. Oh, cari sembako apa tadi tu? Biasa sembako kecil-kecil. Ada kawan aku di sana lah depan tak CS aku. Siapa? Saya. Sana. Ada. Di seberang ada. Tahu lah. Kita cari di sana ya, macam mana? Yalah, kita kenal. Yuk kita pergi. Makin ganteng ya kau nih. Bisa ya kau nih Tin. Dah lama kau dah ketemu nih. Itulah lama dah tak tengok kau. Sibuk apa kau nih? Tak ada, aku sekarang ni jadi tour guide biasalah, bawa tamu keliling-keliling Pontianak. Biasa nak nunjukkan ni kota tercinta kita ni. Dah banyak pembangunan dah ni. Aman Wah. Apa kabar Wah? Baik ya. Bawa kawan yang belanja. Oh, silakan. Nian ya kau? Berapa semua nih kau? Ayo hitung dulu sampai ya 300 saja. 300.000. Saja mantap. Kok
Hah? Apa uang tuh di remas-remas gitu? Hanya, bawa masalah wah. Bukan masalah nangko wah. Waktu DE cintalah rupiah kok. Itu juga lambang kedaulatan negara kita. Waktu aku pulang dari Malaysia, ada petugas Bank Indonesia yang selalu ingatkan diri harus cinta dan bangga man rupiah. Teman lu ya? Ada apa kita ributkan ini pasar malu bikin lah. pusing, wah. Ya lama. Saya lihat ada ribut-ribut. Ada apa ini, Pak? Nian Pak, barin uang dia. Orang duit diremas-remas. Jadi, Pak, benar apa yang dikatakan Pak Martin. Kita harus peduli dan merawat rupiah dengan baik dan benar. Oke, guys. Mau tahu caranya merawat rupiah dengan baik dan benar? Gini caranya. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita harus hormat dan bangga terhadap rupiah. Merawat rupiah dengan 5 jangan. Serta selalu waspada dalam bertransaksi. Ingat 3D. Ingat, rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus kita hormati dan kita banggakan. Saya cinta rupiah. Kalau kamu? Nah, jadi begitu Bapak-bapak. Semua ini bisa dibicarakan kalau kita ngopi bareng. Bener nggak? Bang Martin, teman-teman semua mau minta maaf. Wah baru tahu, baru ada macam ini punya. Santai ya Pak kok. Kita kok kawan, harus saling ingati. Udahlah nyantam lo kopi kita nih. Ini foto nih, kenang-kenangan kita nih. Jadi lekoa cu ditanya deh. Yuk kita latihan nari lagi. Marta harus janji sama Bapak, harus cinta dan bangga terhadap rupiah. Iya Pak, Marta janji. Kami rakyat Indonesia cinta